Pemirsa, tidak ada waktu luang bagi para menteri baru di Kabinet Kerja. Usai dilantik, para menteri langsung menghadiri sidang kabinet yang digelar di Istana Kepresidenan. Usai melantik 12 menteri dan 1 kepala BKPM di Istana Negara Jakarta siang tadi, para menteri Kabinet Kerja hasil reshuffle kedua ini langsung diikutsertakan dalam sidang kabinet terbatas. Materi sidang kabinet disampaikan oleh Presiden Jokowi, diantaranya tugas baru para menteri dan pembahasan berkaitan dengan teks amnesti atau pengampunan pajak. Dan untuk mengetahui informasi lengkap terkait sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, kita bergabung dengan reporter kami, Gaby Natasha yang berada di kantor Kepresidenan Jakarta. Gaby, apa arahan pasti dari Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet perdana bagi kabinet hasil reshuffle kedua sore hari saat ini untuk sidang kabinet paripurna yang sudah digelar sejak pukul 3 sore tadi memang sudah berakhir. Namun beberapa orang terpilih yang nantinya akan menduduki kursi kementerian di Kabinet Kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di dalam Istana Merdeka Jakarta Pusat untuk mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia. Karena memang dalam sidang kabinet paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia membahas beberapa hal, namun yang menjadi hal penting yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna ini adalah arahan dari Presiden Republik Indonesia kepada beberapa orang terpilih yang akan menduduki jabatan barunya sebagai menteri di Kabinet Kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Karena pada pagi tadi Aryo, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinet ataupun reshuffle jilid kedua tepatnya pada pukul 11 pagi tadi di 12 kementerian dan 1 kepala lembaga. Di antaranya seperti Luhut Binsar Panjaitan yang menjabat sebagai Menko Polhukam nantinya akan digantikan oleh Wiranto, dan Bambang Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Keuangan nantinya akan digantikan oleh Sri Mulyani. Dan di reshuffle jilid kedua ini, Aryo, tidak semua kementerian nantinya akan diisi oleh orang baru karena ada beberapa menteri yang hanya bergeser jabatan saja seperti Luhut Binsar Panjaitan yang nantinya akan memegang jabatan baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Thomas Lembong yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan nantinya akan memegang jabatan baru sebagai Kepala BKPM menggantikan Franky Sibarani. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, Aryo, pada sore hari ini beberapa kementerian akan langsung menggelar sertijab atau serah terima jabatan, diantaranya Kementerian ISDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Demikian, Aryo. Baik, terima kasih Gaby Natasha melaporkan dari Istana Kepresidenan. Pemirsa, tidak ada jatah menteri partai pendukung pemerintah yang dikurangi selain Partai Hanura. Ketua Umum Hanura Wiranto menjadi Ketua Umum menjadi menteri menggantikan 2 menteri Hanura sebelumnya. 2 jatah Hanura diberikan kepada Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang baru bergabung ke pemerintah. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menggantikan Rizal Ramli. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menggantikan posisi Sofyan Djalil. Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan menggantikan posisi Bambang Brojonegoro. Dan nama baru yang masuk ke Kabinet Jokowi adalah Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, yang menjabat sebagai Menko Polhukam, menggantikan Luhut Binsar Panjaitan. Lalu ada nama Eko Putra Sanjoyo sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menggantikan Marwan Jafar dari PKB. Dan Sofyan Djalil bergeser posisinya dari Menteri PPN Kepala Bappenas, kini dipercaya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, menggantikan Ferry Murshidan Baldan. Lalu ada nama Budi Karya sebagai Menteri Perhubungan, menggantikan Ignatius Jonan. Budi Karya adalah Dirut Angkasa Pura II. Dan Muhajir Effendi ditarik Jokowi menggantikan Anies Baswedan di posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Enggar Tias Tolukito, politikus Nasdem, dipercaya Jokowi menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong. Erlangga Hartarto dari Partai Golkar menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin, dan Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said. Lalu ada nama Asman Abnur, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari Partai Amanat Nasional. Thomas Lembong yang berganti posisi sebagai Kepala BKPM menggantikan Franky Sibarani.